Oke, aman ya. Nah, udah cukup dengan koordinat. Kita sekarang lanjut ke kurva. Sorry, ke review persamaan garisnya. Nah, di persamaan garis ada beberapa rumus atau konsep yang penting buat kalian pahami, minimal hafal kalau bisa paham. Pertama ada gradien. Gradien itu kemiringan dinotasikan sama M. M itu adalah delta Y per delta X atau hubungan antara perubahan vertikal dengan perubahan horizontal. Rumusnya Y2, Y1, nah inilah. Aku rasa hafal semua rumus ini. Jika kalian punya dua titik, diminta mencari kemiringannya, maka gunakan rumus ini. Lalu ada hubungan antara dua garis, ada dua jenis hubungan, tegak lurus dan sejajar. Tegak lurus ketika mereka membentuk sudut siku-siku, sejajar ketika mereka sejajar apa ya nyebutnya ya, nggak berpotongan, ya itu. Sejajar ketika mereka M1 sama dengan M2, sebaliknya tadi aku udah kabarin ntar di akhir meet aku jelasin lagi ya buat recordingnya. Ada yang pasti. M1 kali M2 sama dengan -1 kalau dia tegak lurus. Nah, lalu ada juga rumus buat bikin persamaan garis lurus. Ada dua rumus. Gampang ngafalinnya tinggal gini sama gini. Kapan Kak kita pakai rumus A, kapan pakai rumus B? Sering nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Udah baca, udah paham banyak rumus, ngerjain soal, kenapa kok pakai ini atau bahkan separah pakai yang mana ya? Pernah nggak kepikiran gitu? Nah, itu nanti aku jelasin lagi ketika kita bahas soal. Sekarang singkatnya gini, tiap rumus itu selalu punya ini, info yang diperlukan. Y min Y1, MX min X1. Oh nanti kalian perlu apa? Perlu Y1, perlu M, dan perlu X1. Atau didefinisikan kayak gini. Kalau diberi informasi gradien atau M dan titik yang dilalui atau dilewati garis atau terletak di garisnya X1 Y1, kalian bisa pakai rumus ini. Yang kedua perhatiin, Y2 Y1 X2 X1. Berarti apa? Perlu dua titik X1 sama X1 Y1 X2 Y2. Kalau info soalnya kayak gitu, maka kalian pakai rumus yang kedua gitu. Jadi setiap rumus itu pasti punya requirement atau apa ya, bahan-bahan yang diperlukan. Menggunakan rumus apa? Sesuaikan. Di soal tuh dikasih bahan apa, yaitu yang bisa dipakai rumus yang mana, menyesuaikan dengan bahan-bahan kalian. Kadang memang bahannya disembunyikan gitu. Tapi mostly kalau soal-soal yang awal-awal sederhana dikasih gitu. Yang kedua, atau sorry, yang ketiga ada jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, ini aku mau bahas sedikit. Jarak antara dua titik pada bidang kartesius itu dirumuskan dengan rumus kayak gini. Misal ada X1Y1 sama X2Y2, jarak mereka atau panjang garis AB itu adalah X1 kali X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, dari mana? Ini ada Pitagoras ya. Dari dikasih kusiku. Ya, tahu lah ya, Pitagoras. Mirip-mirip kan Pitagoras ini. Kalau ini aku kuadratin dua ruas kan ini AB kuadrat berapa-berapa gitu kan ya. Nah, sekarang coba kalau misal ada kondisi kayak tadi. Ternyata A sama A sama B itu sejajar sumbu X. Gimana tadi kondisinya? Ini kan tercapai ketika Y1 sama dengan Y2 kan ya. Gimana rumus jaraknya berarti? AB sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat. Ininya kan nol ya. Atau AB-nya jadi, oh tinggal selisihnya aja.
pakai mutlak ya, diambil positifnya. Kan definisi nilai mutlak nih, akar kuadrat. Begitupun sebaliknya, kalau ada titik yang sejajar sama sumbu Y atau X1 sama dengan X2, maka AB-nya ya tinggal lihat selisih Y-nya saja. Jadi itu kalau misal ada yang bertanya, soalnya aku lihat aku post kemarin beberapa soal ini geometri koordinat ada yang masih bingung. Jadi kalau kalian bingung dari rumus ini sebenarnya. Kenapa kok ada yang langsung dikurang aja, ada yang pakai kuadrat, yang langsung dikurang aja, berarti kondisinya terpenuhi ini ya, satu dari dua ini. Kalau nggak terpenuhi ya pakai rumus ini, gitu. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjutin? Oke. Nah, ini materi yang terakhir, udah terakhir aja nih. Materi terakhir sebelum kita ke latihan soal nanti. Menerapkan materi yang udah kita pahami di latihan soal. Yaitu tentang materi kesebangunan. Apa sih kesebangunan itu? Mungkin yang kalian hafal ini ya. Maaf, ini aku potong-potong gambarnya. Jadi ada rumus, oh ada segini kayak gini, rumusnya kayak gini. CE, CB, CD, lalala. Kalau kayak gini, rumusnya kayak gini. Oh kalau kayak gini, rumusnya kayak gini. Kalau trapesium kayak gini. Nah, ya ini emang rumusnya. Tapi, lagi-lagi ingat ya, kalau belajar mat itu, coba deh perhatiin buku paket kalian, textbook kalian. Yang semi gap mungkin kalau yang materi kalkulus, coba cek buku kalkulus atau matematikanya. Semua materi itu pasti ada awal definisinya dulu apa. Oh, definisinya ini baru sifat-sifat sampai ke rumusnya nanti. Nah, kesebangunan itu apa sih? Kita fokus ke segitiga misalnya. Dua segitiga itu sebangun jika memiliki bentuk yang sama tapi ukurannya berbeda. Kalau dua segitiga sebangun, maka efeknya atau dampaknya adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga itu memiliki nilai yang sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen, bentuk dan besarnya sama. Ini enggak hanya berlaku di segitiga, tapi juga bangun lain, bangun datar lainnya, trapesium, jajar genjang dan semacamnya. Cuman akan lebih sering kalian apa ya hadapi di bentuk segitiga. Contoh ada dua segitiga ini. A, B, C, X, Y, Z. Dua segitiga ini dikatakan sebangun kalau memenuhi ini. Sudutnya sama. A sama X, Y sama B, Z sama C gitu. Nah terus sisi yang bersesuaian AB sama XY, BC sama YZ, AC sama XZ. Mereka punya perbandingan yang sama. Apa sih manfaatnya tahu rumus ini? Nah ini lagi. Jadi ada rumus itu harus tahu ini buat apa sih? Jangan hafal aja rumus ini gitu. Jadi harus tahu buat apa gitu. Dengan manfaatin sifat ini, kita atau kalian bisa mencari sisi dari segitiga yang belum diketahui. Misal ada carilah panjang AB. Misal diketahui panjang yang lainnya gitu. Dengan bantuan info sisi yang lainnya. Kan kadang biasanya misal diketahui CD disuruh nyari AD gitu kan, atau diketahui AB, DE sama CE suruh nyari EB dan semacamnya gitu kan ya. Kalian bisa menggunakan itu. Nah, kriterianya ini dipelajari di SMP biasanya, cuman nggak akan aku bahas dulu di sini. Jadi dua bangun itu bisa dikatakan sebangun atau misal kalian punya dua bangun nih disodorin kedua bangun datar, diminta nentuin mereka sebangun nggak. Ini ngeceknya ada tiga kriteria, empat sorry. Mereka punya tiga sudut yang sama, kalau segitiga ya ini ya, atau dua sudut yang sama, atau ini punya tiga pasang sisi dengan perbandingan yang sama, atau punya satu pasang sudut yang sama besar
dan dua pasang sisi yang berbanding sama. Ini nggak akan aku bahas detail karena nanti mungkin kalian hanya perlu gini aja sebenarnya. Nanti ya bentuk yang keluar tuh biasanya nggak jauh-jauh dari bentuk umum ini. Nah, ntar silakan dihafalin. Lanjut ke FAQ atau Frequently Asked Questions. Jadi pertanyaan yang sering muncul biasanya. Kapan kita pakai rumus ini, Kak? Ketika kalian menemukan dua bangun yang sebangun, yang pasti harus itu ya. Jadi kalau misal bertanya-tanya, kapan pakai ya? Iya, ketika nemu bangun yang sebangun. Kalau kalian belum nemu bangun yang sebangun di soal, ya jangan pakai rumus ini. Atau kalau kalian mau pakai, ya cari bangun sebangunnya yang mana gitu. Terus ketika misal diminta mencari panjang sisi yang belum diketahui dengan info sisi lainnya diketahui. Cara menggunakan gimana? Yang pasti ini, tentukan dulu bangun mana yang sebangun. Tentukan pasang sisi yang bersesuaian, baru gunakan perbandingannya. Nah ini kemarin pas aku post soal ada yang nanya dan aku rasa bagus nih pertanyaannya. Kan contoh ada dua segitiga nih, DBE sama ABC. Diberikan info dia sebangun gitu. Nah, ada banyak yang ngerjain itu pakai kesebangunan bahwa apa? Sisi yang bersesuaian adalah BC itu sama BD terus nanti AB sama EB. Yang miring sama yang miring. Tapi kan ada juga kemungkinan kayak gini. Jangan-jangan AB itu sama DB, BC sama EB. Nah, gimana kita menentukan? Jadi aku biasanya menyederhanakan kata atau frasa bersesuaian itu dengan ini. Punya peran yang sama. Misal kalau dalam segitiga siku-siku ya. Kan ada tiga sisi. Sisi yang siku, kalau di sini berarti kan ada EBBD sama ABBC. Yang miring AC sama ED. Yang miring jelas ya. AC banding ED. Terus yang dua ini yang mana? Biasanya itu aku cari yang paling pendek siapa, yang tengah-tengah siapa, yang paling panjang kan yang miring. Nah, kenapa kok AB itu nggak sama DB? Ya perhatiin. Kan kalau kita lihat sekilas coba di EB sama BD, yang lebih panjang siapa? Apakah EB lebih dari BD atau BD lebih dari EB coba? Tulis di kolom chat atau on mic silakan kalau mau. Antara BD sama EB, gedean siapa? Sekilas lihat panjangnya aja dari gambar gitu. Meskipun nanti nggak boleh Oke. sebenarnya. EB kan ya yang lebih panjang. Kalau di AB, ABC, AB sama BC, siapa yang paling panjang? Apakah BC atau AB kira-kira? Hampir mirip emang gambarnya. Tapi kalau sekilas kita lihat bisa AB ini kan. Berarti apa? Oh, yang paling panjang itu ya nanti berpasangan sama yang paling panjang. AB pasangannya sama EB bukan DB gitu. Jadi itu cara yang simpelnya. Cara yang lebih benernya itu harus cek sudutnya sebenarnya. Belum tentu. Tinggi bisa juga yang pendek. Tergantung nanti orientasi atau bangun segitiganya kayak gimana gitu. Ini kalau aku putar ke sini nanti kan EB jadi alas, BD jadi tinggi. Gitu. Jadi emang harusnya itu kalau yang idealnya cari sudutnya. Tapi kan kelamaan. Kalian kan apa ya terburu-buru sukanya ya. Semenit kak, semenit semenit ya udah ini. Kalau mau yang paling bener cek kesamaan sudutnya gitu. Atau gini, biasanya ya kalau di soal-soal terutama yang udah UTBK, kalau TO mungkin masih ada beberapa keliru deh. Kalau di UTBK tuh jarang banget keliru. Biasanya sama yang bikin soal itu udah di setting sedemikian rupa biar tidak ambigu. Kalaupun bangunnya mirip banget ukurannya sekilas kasat mata, misal nanti jawaban ini itu nggak mungkin ada di soal gitu.
Jadi sengaja memang dibikin biar kalian nggak terjebak. Tapi juga mungkin kan ada yang menjebak gitu. Itu aja buat materinya. Habis ini kita lanjut ke soal. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya dulu nggak tentang beberapa materinya? Bedanya geometri sama bangun datar. Oke. Bedanya geometri sama bangun datar ya? Sama sih. Bentar, aku jawab ya. Apa bedanya geometri sama bangun datar? Sorry, beda gini. Geometri ini tuh adalah sepaket ilmu. Ya, pertanyaan bagus bener. Ini kayak sepaket kumpulan ilmu yang mempelajari tentang, aku lupa definisinya apa. Coba intinya kayak yang bangun datar dan bangun ruang gitulah. Di dalam sini termasuk ada bangun datar, ada bangun ruang. Kan kalau di textbook bahasa Inggris tauku nggak ada kayak apa ruang tuh bahasa Inggrisnya apa ya ruang ya? Room apa ya? Kalau setahu kalau bahasa Inggris tuh gini, 2D geometri, 2D geometri sama 3D geometri gitu. Dia hanya eh, membagi 2D sama 3D gitu. Kalau di kita bangun datar dan bangun ruang gitu. Nah, di materi geometri atau bangun datar ini tuh ada banyak yang kita pelajarin hari ini kan hanya kesebangunan, apalagi. Terus tadi ada mungkin rumus-rumus volume gitu kali ya. Rumus-rumus volume dan luas misalnya gitu. Atau keliling. Sama mungkin tadi koordinat. Nah, apakah cuman ini aja? Enggak. Ada apa? Ada trigonometri ya. Di trigono kan ada aturan sin, aturan cos, lalala, semacamnya. Apalagi kesebangunan ini, apa? Coba aku lupa sih. Pokoknya ada banyak materinya ini. Nah, memang di geometri itu se apa ya? Menurutku kalau kalian nanti ketemu soal geometri itu lebih amannya kerjain belakangan karena ada coba-cobanya. Rumusnya kan banyak nih. Kan nentuin pakai rumus yang mana ya? Ini atau ini. Ada momen coba-coba dulu. Meskipun itu bisa diperbaiki dengan sering latihan biar insting makin kuat, tapi tetap ada bagian itu. Ya namanya manusia, kadang kalau lagi hoki, sekali percobaan langsung cocok. Ada momen juga lagi apes kan. Kalau mau coba, biasanya aku saranin, sekali aja coba. Kalau sekali cara itu nggak nemu, skip dulu. Move pakai cara lain gitu. Sorry, move soal lain, nanti balik ke itu kalau sisa waktu. Kan di UTBK kan kalian terbatas waktu tadi itu kan ya. Pertanyaan yang bagus dari Ui. Apa manggilnya? Ui. Ada lagi yang mau nanya? Benar.